Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Madinah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta para santri semuanya yang semoga diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang-orang yang soleh, yang mana kita telah menyelesaikan bab yang ke-34. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab ke-35. Berkata Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi, babun haqquz zawji 'alal mar'ati. Bab 35, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Pada bab yang sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hak-hak istri yang harus jaga, dipenuhi, ditunaikan dengan sebaik mungkin oleh suami. Karena suami adalah pemimpin, karena suami adalah penegak, karena suamilah yang bertanggung jawab. Maka bab yang ke-35 ini Imam An-Nawawi bergeser untuk menyebutkan hak-hak suami yang wajib dijaga, dipenuhi oleh seorang istri. Kenapa? Karena istri itu telah dinafkahi, dilindungi, diayomi, diberikan keamanan, kenyamanan. Maka sebagai bentuk dia hormat dan berbuat baik kepada suaminya, dia juga harus memenuhi hak-hak suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan wanita itu memiliki hak sesuai dengan kewajiban yang harus dia penuhi. Hak-haknya telah dipenuhi, telah dijelaskan pada bab 34. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang apa saja kewajiban-kewajiban istri, yaitu berupa hak-hak seorang suami yang wajib dijaga oleh seorang istri. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai bab 35 ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu merupakan pemimpin, penegak bagi wanita. Suami adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas bagian yang lain, yaitu wanita. Allah telah berikan keutamaan yang lebih bagi laki-laki di atas perempuan, dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan ini diketahui oleh semua, bahkan oleh istrinya Imran. Apa kata istrinya Imran dalam surat Al-Imran? Walaysa dzakaru kal unsa, lelaki itu tidak sama dengan perempuan, karena lelaki punya keutamaan, makanya dia diangkat menjadi pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan bagi laki-laki atas wanita.
wa bima anfaqu min amwalihim, dan oleh sebab karena lelaki menafkahi para wanita tersebut dari harta-hartanya lelaki. Dan ini merupakan kewajiban bagi laki-laki untuk menafkahi istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut, cukuplah dosa apabila seseorang lelaki menelantarkan orang yang wajib ia nafkahi. Siapa? Istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka oleh sebab itu wanita yang solihah adalah wanita yang taat kepada Allah, di antaranya dengan menjaga hak-hak suaminya, memelihara diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada, disebabkan Allah telah memelihara mereka. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan suami, menyebutkan kewajiban-kewajiban suami, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh sang istri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasolihat, wanita yang soleh itu adalah qanitatun, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah istri wajib taat kepada suami. Maka apabila seorang istri taat kepada suami, bukan dia taat hanya dengan suaminya, sejatinya ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya taat kepada suami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hafizatun, wanita itu juga menjaga apa? Menjaga jiwanya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya. Lil ghaibi, saat suaminya tidak ada di sisinya. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Sebagaimana Allah menjaga mereka, maka mereka pun harus menjaga hak-hak suami istri tersebut. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis. Kata beliau, ammal ahaditsu, adapun hadis, faminha hadisu Amr ibn al-Ahwas, di antara hadisnya adalah hadis yang telah kita baca yang diriwayatkan dari sahabat Amr ibn al-Ahwas, as-sabiq fil babi qablahu, yaitu hadis Amr bin al-Ahwas yang telah disebutkan pada bab 34 yang lalu, tentang apa yang harus dipenuhi oleh suami, yang menunjukkan bahwasanya suami itu adalah pemimpin, dan pemimpin harus memenuhi hak-hak yang ia pimpin. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali mengambil faedah dari ayat 34 ini. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Lelaki itu adalah pemimpin, dan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin itu laki-laki. Maka tidak ada yang beruntung apabila suatu kaum dipimpin oleh wanita, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Abu Bakrah. Kata Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, la yuflihu qaumun walla amrahum imra'atun. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang memimpin mereka adalah perempuan. Maka tidaklah beruntung apabila suatu kaum dipimpin oleh perempuan. Dan ini menjadi peringatan bagi para suami, jangan sampai terbalik, suami pemimpin, istri ikut suami. Jangan dibalik, suami ikut istri, jangan. Istri boleh, kita minta pendapat istri boleh, keputusan tetap di tangan kita. Maka kita harus menjadi lelaki dan pemimpin. Ya, termasuk dalam sisi keuangan, kita yang mengatur. Jangan biarkan, serahkan semua dengan istri. Enggak, kita yang mengatur. Berapa batasannya, kita yang mengatur. Kalau kita punya banyak, kasih banyak. Kalau kita punya sedikit, kasih sedikit. Ya, jangan sampai semuanya diberikan. Ya, bahkan wallahu a'lam bissawab, kalau bisa jangan sampai tahu berapa jumlah pendapatan kita. Karena kalau sampai tahu, kita bisa ditakar oleh dia, oleh sang istri. Jangan sampai kita ditakar. Yang pasti istri tahu suami berkewajiban menafkahi dia. Yang pasti sang istri tahu suami bekerja banting tulang, peras keringat untuk menafkahi dia. Tapi jangan sampai tahu berapa jumlah pendapatan kita.
Gaji boleh tahu, silakan gaji tahu, tapi pendapatan berbeda. Mungkin kita ada jualan, mungkin kita bisnis. Jangan sampai kita berikan semuanya, kita jujur semua, kasih tahu semua, jangan. Ya. Karena kita harus memiliki izzah. Jangan sampai kita dikilani, kalau bahasa orang Palembang, jangan sampai dikilani. Harus kita punya izzah. Ya. Dan istri pun andai sekarang kita telah mengetahui berapa pendapatan sang suami, jangan pernah kita menakar suami kita. Jangan. Karena jangan sampai seorang istri itu menilai suaminya hanya dari materi, dan inilah fitnah bagi wanita. Inilah fitnah bagi wanita. Wanita itu fitnahnya adalah pada harta. Ketika sang suami hartanya sedikit, tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ia inginkan, bukan kebutuhan dasarnya, kebutuhan kemauannya, maka mungkin dia tidak akan berbakti dengan suaminya. Jadi ini harus diwaspadai. Sedangkan fitnah laki-laki adalah wanita, maka sang laki-laki harus waspada. Dan ini ujian semua bagi kita semua. Ini ujian. Ya, ketika sang suami pendapatannya minim, ini ujian bagi sang istri. Namun ketika sang suami pendapatan banyak, ini istrinya aman, tenang, nyaman. Tapi ini adalah fitnah bagi laki-laki. Mampukah dia menahan dirinya dari fitnah wanita lain? Dan ini harus kita kelola dengan baik. Dan salah satu cara mengelola fitnah ini adalah dengan kita belajar ilmu agama. Bersegera mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka wujudkanlah ya posisi kita sebagai pemimpin. Ya, jangan sampai kita ya terbalik, istri kita yang jadi pemimpin, kita yang jadi pemimpin. Masukan boleh kita dengar masukannya, namun tidak semua masukan saran langsung kita terima mentah-mentah, tidak. Kita kelola, kita timbang mana baik mana buruknya, mana yang lebih banyak manfaatnya. Harus kita timbang. Bukan juga kita menjadi sosok yang diktator, tidak menerima pendapat istri, tidak begitu. Namun tetap pemimpin adalah kita yang memutuskan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kepintaran untuk kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki itu lebih panjang berpikirnya. Ya, lebih mampu untuk mengelola akal pikirannya daripada wanita. Wanita sangat mudah terpengaruh dengan psikologisnya, dengan perasaan hatinya. Makanya talak itu ada pada suami, bukan pada istri. Kalau seandainya talak ada pada istri, mungkin sehari udah 3 kali talak. Maka sang suami pun harus pandai-pandai mengelola dirinya, pandai-pandai membekali dirinya dengan ilmu. Jangan sampai dia salah dalam bersikap, karena dia adalah pemimpin di rumah tangganya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'ar rajulu imra'atahu, jika seorang lelaki memanggil istrinya, ila firashihi, menuju tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian sang istri tidak mendatangi panggilan suami, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga sang suami itu tidur malam tersebut dalam kondisi marah dengan istrinya, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat melaknat wanita tersebut hatta tusbiha, sampai datang waktu pagi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika seorang lelaki memanggil istrinya menuju kasurnya, menuju tempat tidurnya, yaitu untuk berhubungan, falam ta'tihi, kemudian sang istri tidak memenuhi panggilan tersebut, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga sang suami tidur malam tersebut dalam kondisi marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat melaknat wanita tersebut sampai datang waktu pagi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
idza batatil mar'atu, jika seorang wanita bermalam, hajiratan firasya zaujiha, dalam kondisi enggan menuju kasur suaminya. Wanita bermalam namun dia tidak mau menuju kasur suaminya, maksudnya tidak mau berhubungan dengan suaminya. La'anat hal malaikatu, maka para malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai datang waktu pagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin, lelaki manapun, yad'u imra'atahu, memanggil istrinya, ila firashihi, menuju kasurnya, fata'ba alaihi, lantas sang istri menolak, illa kana alladhi fis sama, kecuali zat yang ada di langit, sakhiton alaiha, murka, marah dengan wanita tersebut, hatta yarda anha, sampai sang suami ridho kepada istrinya tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan atas besarnya hak suami, dan hak yang paling besar adalah hak untuk berhubungan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wajibnya seorang istri taat kepada suaminya, terutama ketika suami mengajak untuk berhubungan. Wajib dia penuhi, kecuali dia ada uzur, dan uzurnya syar'i, bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Maka harus diperhatikan jamaah sekalian, telah kita jelaskan bahwasannya yang wajib memenuhi nafkah adalah suami. Istri tidak wajib mencari nafkah. Istri wajibnya taat kepada suami, dan suami tidak boleh memerintahkan sang istri untuk mencari nafkah menggantikan kewajibannya, tidak boleh. Catatan, maka apabila sang istri bekerja dengan izin suaminya, kemudian ketika dia bekerja pulang, dia capek, ketika suaminya minta dia menolak, maka dia khawatirkan dia akan mendapatkan laknat tersebut. Kenapa? Karena memenuhi panggilan suami wajib, bekerja tidak wajib. Bekerja tidak wajib. Maka ini harus ditimbang-timbang oleh seorang wanita. Andai dia tetap ingin bekerja dan tidak tahu apa alasannya, mungkin karena faktor ekonomi dan kebanyakan wanita bekerja karena itu, atau yang kedua karena faktor sayang, katanya sudah menempuh pendidikan tinggi, S1, S2, S3 misalnya, kemudian dia tidak bekerja. Dan harus kita garis bawahi, tidak ada seorang istri yang tidak bekerja. Bahkan kerjaan istri nggak habis-habis jamaah sekalian. Istri itu merupakan profesi yang paling sibuk di muka bumi ini. Dia kerja 360 hari tanpa libur. Harus menguasai segala bidang, dari bidang kesehatan, bidang pertukangan, bidang pendidikan, bidang perkoki dan permasakan, ya, bidang yang lain semua, ya, itu semua ada pada peran istri. Yang masak istri, bidang perlondrian pun istri, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, bertanya kepada seorang wanita, apa kerjanya? Oh, di rumah saja, nggak ada kerja. Bohong. Makanya di kolom pekerjaan ada satu status pekerjaan apa? Ibu rumah tangga, itu pekerjaan dan diakui. Bahkan itu merupakan pekerjaan yang paling mulia, dan hanya pahala di sisi Allah yang dapat memberikan gaji yang setimpal untuknya. Berapa materi yang dapat diberikan oleh suami untuk mengganti, nggak ada yang bisa.
Andai kita sewa tukang laundry, bayar berapa jamaah sekalian? Andai kita sewa tukang masak, mau bayar berapa? Andai kita sewa pendidik usia dini, berapa? Yang melatih anak kita bisa berjalan, bisa bicara, siapa? Istri. Kalau ada apa-apa di rumah, siapa? Istri. Ya, pasang gas. Kalau ada lampu putus, istri. Ya, semua. Jadi jangan sampai ada seseorang menghinakan peran istri. Istri itu kerjanya banyak sekali. Maka tolong suami muliakan. Jangan diberi beban tambahan lagi. Cukuplah dia sebagai istri. Cukuplah dia sebagai istri. Muliakan dia. Ya. Nah, kalau ini bergeser jamaah sekalian, istri bekerja misalnya, maka akan ada sisi-sisi yang di dalam rumah hilang, digantikan oleh orang lain. Yang mungkin dikira ketika dia keluar dia akan mendapatkan nominal. Yang nominal itu ada lebihnya sehingga dia akan dapat menggaji orang tersebut. Namun ada sisi yang lain yang dia hilang. Sisi keberkahan. Bagaimana hubungan itu akan jauh lebih erat ketika yang mengelola langsung istri. Sang suami pun akan merasa bahwasanya istrinya sangat berjasa. Istrinya yang mengurus rumah, mengandung anaknya, hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, antar jemput, siapkan bekal. Itu akan menambah rasa cinta kepada istri dari suami. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai pada perkara yang kita tidak wajib, gara-gara perkara yang tidak wajib, kita meninggalkan yang wajib. Ketika suami kita memanggil kita, kita enggan dengan alasan capek. Capeknya karena apa? Karena sesuatu yang tidak wajib, bukan kewajiban kita. Maka ini yang harus diperhatikan. Suami kita yang nomor satu, bukan yang lain. Dan ini banyak sekali bias bagi wanita-wanita yang bekerja. Ada biasnya. Kalau dia di kantor, diminta oleh atasannya, dia siap. Dia penuhi dengan sigap. Bahkan lembur di rumah pun dikerjakan. Ini deadline, ini diminta besok, dia siap lembur. Tapi ketika suaminya minta, dia nggak penuhi. Padahal yang wajib dia taati mana? Yang lebih wajib, suaminya atau bosnya? Bosnya nggak wajib ditaati karena dia nggak wajib kerja, nggak wajib nyari nafkah. Yang wajib siapa? Suaminya. Maka ini yang harus kita clearkan di pemikiran kita dan di kepala kita, terutama bagi para istri yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan bekerja. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil, hendaklah bagi seorang wanita membantu suami untuk menjaga agamanya. Dan untuk diketahui bahwasanya laki-laki itu memiliki nafsu yang berkali-kali lipat lebih besar daripada wanita. Dan seorang laki-laki mungkin dia tidak akan mampu bersabar menahan syahwatnya. Ketika syahwatnya datang, dia ingin, kemudian istrinya menolak, ini bahaya. Kalau dia tidak dapat salurkan yang halal, pasti dia akan menyalurkan yang haram, dan istrinya sebagai penyebab dia jatuh dalam perkara yang haram. Maka tidak boleh, hati-hati. Oh, berarti suaminya aja kegatelan. Bukan. Maka itulah yang harus dipahami oleh istri. Begitulah suami, begitulah lelaki. Allah jadikan lelaki sangat butuh dengan seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala katakan, litaskunu ilaiha, agar suami itu mendapatkan ketenangan pada istrinya. Kalau istrinya tidak mampu memberikan ketenangan, akhirnya dia cari di tempat yang lain. Dia tidak dapat yang halal, kemana dia berikan? Ke yang haram. Makanya sering disampaikan oleh penceramah, oleh ustadz, apa bedanya ketika seorang suami masuk ke warteg dengan suami pulang ke rumah? Ternyata pelayan warteg jauh lebih ramah daripada istri. Pelayan warteg tuh, mau pesan apa pak, mau makan apa,
tambah sambelnya, tambah kacangnya, dilayani. Mau tambah kuah Pak? Minumnya apa? Kopi, teh, hangat, dingin. Ini kobokannya ramah. Tapi giliran kita pulang ke rumah dilayani oleh istri. Istri yang tidak baik, apa yang dilakukan? Kita minta makan, oh sudah ada di meja. Ambillah dewek. Ambil sendiri. Bahkan ada yang mengatakan, Dek, mau makan gitu. Bang, ada mato? Ada. Jingok dulu tuh dong saji. Ini enggak baik, ini enggak benar. Maka apabila sang suami tidak mendapatkan dari yang halal, kemana dia pergi? Ke yang haram. Kayaknya harus hati-hati. Tolong istri betul-betul memahami tugas, fungsi, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai istri. Ya, maka hendaklah bagi wanita membantu suaminya untuk menjaga agamanya dan berjuang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala selagi ya perintah suami tersebut bukan dalam perkara maksiat. Yang ketiga, kesabaran lelaki untuk meninggalkan berhubungan suami istri berkali-kali lipat jauh lebih lemah daripada wanita. Lelaki nggak bisa sabar, makanya lelaki boleh menikahi 4 istri, tapi wanita bisa sabar. Nah, maka apabila sang suami membutuhkan untuk berhubungan, tidak boleh bagi istri menolaknya. Ya, fa inna imtina al-mar'ah an firasyi zawjiha kabiratun. Seorang wanita menolak ajakan suaminya untuk berhubungan itu termasuk dosa besar yang berhak untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bahwasanya para malaikat itu mendoakan keburukan untuk pelaku maksiat. Jadi para malaikat itu mendoakan keburukan untuk pelaku maksiat selagi orang tersebut melakukan maksiat. Dan doanya para malaikat makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan bagi wanita yang tidak mau memenuhi panggilan suaminya dilaknat oleh malaikat, karena doanya para malaikat makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, pada hadis yang terakhir Nabi SAW mengatakan, melainkan zat yang ada di langit akan murka kepada istri. Zat yang ada di langit. Siapakah zat yang ada di langit? Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ini akidah kita. Begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada di atas seluruh makhluk sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka ini yang harus kita yakini, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka katakan Allah tidak bertempat, ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ini adalah pemikiran yang salah, bahkan bertentangan dengan akal pikiran. Tidak seorang pun di antara kita kecuali akan merasa bahwasanya Allah itu ada di atas. Tanya dengan orang-orang awam. Tanya dengan orang-orang yang mungkin enggak pernah datang pengajian, di mana Allah? Di atas. Di atas. Tanya anak kecil, di mana Allah? Di atas. Ketika kita memohon, di mana hati kita akan tertambat? Ke atas. Belum lagi Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, turun. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti di atas. Gitu. Ya. Dan banyak yang lain menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas segala makhluknya. Dan ini pemahaman yang harus terus kita jelaskan kepada umat, ya, karena banyaknya pelaku-pelaku bid'ah menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di antaranya tentang keyakinan Allah tidak berarah katanya. Kita katakan betul, Allah itu tidak di dalam jiha, tidak berarah, betul. Maksudnya Allah tidak masuk dalam lingkupan makhluk, Allah itu di luar, betul. Tapi di mana? Di atas. Allah di atas semua makhluk. Ya.
Bukan berarti Allah di atas, berarti Allah di dalamnya atas, bukan. Allah di luar. Ini pemikiran yang harus diluruskan. Mereka itu salah dalam memaknai kalimat fi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Mereka maknai fi itu ya betul-betul masuk di dalamnya. Padahal tidak. Fi itu bisa bermakna ala, di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasiru fil ardi. Jalanlah di dalam bumi. Apakah kita berjalan di dalam bumi? Enggak, maksudnya di atas bumi. Ada enggak orang berjalan di dalam bumi? Enggak ada, di atas bumi. Fasiru fil ardi, maksud alal ardi. Demikian juga ketika para tukang sihirnya Fir'aun yang telah bertaubat masuk Islam ingin disalib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi juzu'in nakhli. Ya, saliblah mereka di dalam pohon kurma. Apakah di dalamnya? Enggak, maksudnya fi maksudnya ala juzu'in nakhli, di atas pohon kurma. Maka fi bukan bermakna di dalamnya, tapi di atasnya. Ya, ar-rahmanu ala, di atas. Aamintum man fis sama ay alas sama, di atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu aidan, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izin suami. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa, maksudnya puasa sunnah, sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izin dari suami. Wala ta'dzan fi baitihi illa biizni, dan tidak boleh seorang istri memberikan izin seseorang masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Izin dulu. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaihi wa hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Berapa faedah hadis ini? Yang pertama, disyaratkan bagi wanita yang ingin berpuasa sunnah untuk meminta izin dari suaminya terlebih dahulu. Kalau suaminya sedang ada, kalau suaminya sedang safar, ya silahkan berpuasa. Kenapa? Karena bisa jadi suaminya butuh dengan dia. Kalau dia tidak izin, akhirnya kan nolak. Bang, aku lagi puasa, gimana? Nah, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau sudah deal dulu, bang boleh nggak aku besok puasa? Puasa apa? Puasa sunnah bang, kan ini bulan Rajab. Kan para ulama mengatakan syahrul rajabin syahrul zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahrul sya'ban syahrul saqyu. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa Ramadan syahrul hasaduz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram di bulan Sya'ban, apa yang akan dia panen di Ramadan? Boleh enggak aku berpuasa? Kata suaminya, boleh, silahkan. Baru boleh. Tapi kalau istrinya diam-diam saja, tiba-tiba berpuasa, tiba-tiba suaminya pulang kerja, biasanya pulang jam 4, hari ini pulangnya jam 12, istirahat siang pulang. Dia bilang, dek saya punya hajat. Oh nggak bisa bang, anak puasa. Ini nggak boleh. Benar, serius. Ya, ini bukan perkara yang hayalan, ini nyata. Makanya Ustadz Firanda pernah ditanya. Ustadz, bagaimana suami saya memanggil saya, sedangkan anak-anak ada di rumah. Gimana Pak Ustadz? Gitu. Ya Ustadz Firanda suruh anak-anak main keluar rumah. Gitu. Untuk memenuhi pandangan suami. Gimana ngomongnya dengan anak-anak? Ya bilang aja, nak main dulu di luar. Ya, ibu ada urusan sebentar. Gitu. Begitu, sampai begitunya.
Dan ini bukan perkara yang tabu bagi seorang suami istri. Ini harus dijelaskan. Ya, bukan kita katakan ini suaminya luar biasa, kekanjian. Bukan, itulah haknya. Itulah haknya. Wajar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Apa yang salah? Nggak ada. Dan ini diperintahkan oleh agama. Makanya Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam hubungan suami istri itu sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fihi ajrun? Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, kok dia bisa dapat pahala? Nabi bertanya, gimana pendapat kalian? Kalau seandainya dia lakukan itu di tempat yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan, iya dia berdosa. Begitu juga kalau dia letakkan di yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi jangan sampai, ya apalagi khusus bagi para perempuan, ya, apalagi ibu-ibu itu diajarkan kepada anak-anak gadis kita, ajarkan, ya. Jangan kita malah mendoktrin yang lain. Suamimu nih apa bahasanya? Maniak. Bukan. Gak ada maniak, itu istrinya sendiri. Halal. Allah yang halalkan. Allah yang halalkan jemaah sekalian. Allah halalkan dengan kalimatnya yang agung. Allah halalkan. Yang Allah sebut misaqan ghalidhah, ikatan yang begitu erat. Halal. Gak ada malu di sana. Ya, innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu untuk berkata yang benar. Ini harus dijelaskan. Ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan mau menikah, jelaskan. Nah, kalau suamimu minta, kamu sedang apapun berhenti, penuhi suamimu. Bahkan kalau engkau sedang masak, tutup kompor, penuhi panggilan suami. Bahkan engkau sudah naik motor ingin berangkat belanja ke pasar, matikan motor, balikkan ke parkiran, temui suami. Segitunya. Segitunya. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi nanti akan muncul kerusakan yang besar. Sekali, dua kali, tiga kali, maka sang suami sudah tidak ada keinginan lagi. Karena tiap kali butuh suaminya, istrinya tidak ada. Akhirnya dia cari yang lain. Nyari yang halal dimarahi. Oh, lah ngomong poligami lagi. Nah, akhirnya dia cari yang haram, zina, naudzubillah. Makanya istri, kalau kita tidak ingin suami kita poligami, penuhi sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan ada satu pun celah ya suami kita komplain dengan kita. Berusaha sebaik mungkin. Ya, sebagian wanita tidak berusaha memenuhi kewajibannya berkaitan dengan suami, giliran suaminya ingin poligami, dia marah-marah. Bahkan minta cerai. Dosa besar. Wanita matampun yang minta cerai, ya, tanpa ada alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga. Ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Ini yang harus diperhatikan oleh para istri. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi wanita untuk memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali atas izin dan ridho dari suami. Nah, lanjutkan hadis berikutnya, hadis 283, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Wal amiru ra'in, seorang pemimpin atau seorang penguasa adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, lelaki itu yaitu suami adalah pemimpin atas keluarga ahli baiti, atas istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun, istri pun adalah pemimpin ala baiti zaujiha, di atas rumah suaminya, wa waladihi, dan di atas anak-anak suaminya. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin,
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Suami pemimpin bagi istrinya, istri pemimpin bagi rumah dan anak suaminya. Maka wajib dia mengatur hal tersebut. Beberapa faedah yang dapat kita ambil, ya, mas'uliyatu fil mujtama'il muslim amatun. Kewajiban atau tanggung jawab atas masyarakat itu merupakan tanggungan yang besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin, ya, oleh seorang penguasa, yang harus dia atur dengan sebaik mungkin karena dia akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai dia tidak memiliki pakaian kecuali 2 setel pakaian. Pakaian di musim dingin dan pakaian di musim panas, itu saja. Kenapa? Karena fokus utamanya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu tugas utama pemimpin. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sampai tidak memiliki pakaian kecuali 2 setel. Saking beliau. Bahkan diriwayatkan bahwasanya budak beliau komplain karena makanan yang dimakan setiap hari itu saja. Komplain. Itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah melaksanakan ibadah haji. Beliau menghabiskan dana 12 dinar. Itu hitungan zaman dulu adalah hitungan yang sangat murah. Lantas Umar Ibn Khattab pun mengatakan kepada anaknya, sungguh kita telah berlebih-lebihan. Kita telah menghabiskan 12 dinar untuk perjalanan haji ini. Padahal kondisi itu beliau tidak pernah membuat kemah. Beliau hanya membentangkan sarungnya di atas pohon untuk berteduh. Tanpa kemah, tanpa permadani. Namun Umar Ibn Khattab mengatakan apa? Kita sudah berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Kita lebih mementingkan diri pribadi daripada masyarakat. Ini pemimpin, berat tanggungan pemimpin. Namun pahala yang dijanjikan begitu besar. Ada 8 golongan, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Jangan pernah kita minta menjadi pemimpin, tapi apabila kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin, penuhi tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Jangan pernah minta. Tapi kalau ditunjuk, maka mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Yang berikutnya, jamaah sekalian, lelaki itu, suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Wajib bagi suami untuk memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan pendidikan, dan memberikan pengajaran. Wajib. Bapak itu harus memberikan pendidikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, mengajarkan adab, ajarkan Al-Quran, ajarkan sholat, ajarkan puasa, ajarkan adab-adab Islam. Wajib. Suami itu tanggung jawabnya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Addibuhum wa allimuhum. Ajari mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Jadi bentuk kita menjaga keluarga kita dari api neraka, ajarkan adab, ajarkan ilmu. Ajarkan. Jadi bukan hanya menjaga dari api neraka tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ajarkan. Katakan kepada anak kita, an-naru asyaddu harra. Wahai anakku, wahai anak gadisku, api neraka jauh lebih panas daripada kepalamu yang ditutupi oleh jilbab. Sabar. Ya, jangan malu dengan celaan. Ajarkan kepada anak kita, la yakhaufu laumata laim. Ajarkan kepada anak kita, jangan malu. Jangan malu untuk datang ke masjid. Jangan malu untuk berpakaian yang sesuai dengan syar'i. Tidak isbal. Memanjangkan jangkut. Ya, menikah, jangan malu. Ya, harus kita galakkan. Yang ditanya kalau lebaran itu bukan sudah punya pacar belum, bukan. Sudah nikah belum. Tidak aib. Nikah. Jadi nikah dini boleh Ustadz, kalau sudah punya ilmu nikah. Penyebab
perceraian yang paling besar itu adalah ketika laki-laki dan perempuan belum punya ilmu menikah. Mau umurnya 30 sekalipun kalau nggak punya ilmu agama tetap saja cerai. Tapi kalau dia punya ilmu agama, andai laki-lakinya 17 tahun, andai perempuannya 15 tahun, kalau dia punya ilmu agama, insya Allah tetap berjalan. Ya, anak punya teman, menikah 17 tahun, istrinya 15 tahun. Dia tamat SMA, istrinya tamat SMP, menikah. Sampai sekarang, anaknya sudah 9. Tapi sekarang, tidak jadi masalah. Kalau punya ilmu. Laki-lakinya hafiz 30 juz, istrinya hafiz 30 juz. Punya ilmu. Ya. Jadi yang jadi permasalahan bukan nikah dininya, tapi persiapan menikahnya. Kalau sudah punya persiapan, punya ilmunya, bisa mencari nafkah, nikah. Tidak ada syarat harus tamat SMA dulu, enggak. Kalau antum memang bisa menikah. Ada seorang ustadz dulu di Jember, mengajar kami juga. Beliau kuliah. Ketika kuliah, bapaknya melihat gelagat yang aneh. Sekarang suka senyum-senyum sendiri. Maka bapaknya bertanya, "Nak, sini kita ngomong 4 mata." Bapaknya nanya, "Bapak lihat sekarang kamu sudah senyum-senyum sendiri, ada apa?" Akhirnya jujur dia. Makanya anak-anak santri-santri ini harus jujur dengan orang tua, terbuka dengan orang tua, jangan malu. Antum kalau punya rahasia, jangan rahasia dengan teman, rahasia dengan orang tua. Karena orang tua itulah yang paling mampu menjaga rahasia antum, bukan dengan teman, bukan dengan kakak kelas. Tapi lapor dengan orang tua, sampaikan. Akhirnya sang ustaz cerita, dulu belum jadi ustaz. Iya, manggilnya abah. Iya, bah, ada fulanah yang aku sukai dan dia juga suka dengan saya. Gitu. Oh ya sudah, kata abahnya, gampang. Padahal abahnya waktu itu cuma jualan jam di pasar. Pasar di Jember itu namanya Pasar Tanjung, jualan jam. Kata abahnya, bismillah, nanti abah datang melamar. Bah, kan saya masih semester 3. Enggak apa-apa, menikah tidak nunggu lulus. Tapi gimana nafkahi? Abah yang nafkahi. Nikah akhirnya. Ya, jalan berapa bulan bapaknya yang nafkahi, abahnya yang nafkahi. Cuman ya namanya suami, tetap masa saya masih dinafkahi oleh bapak. Akhirnya sang ustadz itu ngajar bimbel, ngajar les untuk menafkahi istrinya. Sampai sekarang anaknya Masya Allah, ada yang diterima di Al-Azhar, ada yang telah selesai LC, ada juga yang di Madinah. Alhamdulillah. Jadi kalau mau menikah, jangan pacaran. Jangan pacaran. Kalau antum sudah tertarik dengan lawan jenis, cerita dengan orang tua. Abi, aku sudah punya bidadari dunia, gitu. Sampaikan bagaimana solusinya. Karena ini penyakit harus ada penawarnya. Nabi SAW mengatakan, lam yuro al mutahabbaini mislun nikah. Tidak ada obat bagi orang yang saling mencintai kecuali kawin, nikah. Nggak ada tuh obat bagi orang yang saling mencintai kecuali menikah. Nah, maka sang orang tua juga harus bijak bagaimana cara mengendalikan, karena sudah ada solusi dari syariat. Kata Nabi SAW, wahai pemuda, kalau kalian memang ingin menikah, sudah punya kemampuan menikah. Tapi kalau nggak mampu, perbanyak puasa. Nih, kebanyakan anak muda puasanya males, nafsunya kemana-mana, suruh kawin nggak mau. Akhirnya terjadilah perbuatan nista fahisyah. Na'udzubillahi min zalika. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam barak wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Dari faedah hadis yang tadi kita baca adalah peranan wanita dalam masyarakat Islam itu sangatlah besar, sangatlah agung. Dan dampaknya begitu penting. Karena sang wanita, sang istrilah yang menjaga rumah serta anak-anak. Kalau sampai penjaga gawang ini tidak menjalankan perannya, betapa banyak gol yang akan bersarang ke gawang. Jadi seorang istri, seorang ibu itu menjadi penjaga gawang yang harus menjaga. Jangan sampai rumah seorang mukmin itu rusak. Jangan sampai anak-anak orang mukmin itu rusak, dijaga. Maka sang ibu, sang istri harus berbekal ilmu. Itulah jihadnya. Dia berjuang untuk menjaga rumah suami dan anak-anak suaminya. Dijaga dengan sebaik mungkin. Ada kitab yang kami dapatkan dibagi waktu itu, kalau tidak salah di Masjidil Haram kalau nggak salah. Wanita-wanita, ibu-ibu para ulama, ibu-ibu para ulama, dijelaskan sebagian besar ulama itu diasuh oleh ibu karena sebagian besar mereka itu yatim. Bagaimana peran ibu ini dapat menjadikan anaknya sebagai ulama? Sebagaimana contoh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari bapaknya meninggal waktu beliau kecil. Bagaimana ibunya yang mendidik, menjaganya, mengalokasikan harta waris yang ditinggalkan oleh bapaknya dengan sebaik mungkin. Bahkan ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala matanya buta, ibunya tidak putus asa. Ibunya selalu berdoa, memohon kepada Allah agar mata anaknya dikembalikan, penglihatannya dikembalikan. Sampai suatu hari ibunya tertidur, mimpi. Di mimpi itu ibunya dikabarkan bahwasanya Allah telah mengembalikan pandangan anakmu. Langsung dia cek, ternyata Imam Al-Bukhari sudah bisa kembali melihat. Ini peran dari ibu. Jadi seorang istri, seorang ibu jangan pernah meremehkan perkara doa. Doalah yang terbaik untuk anak, untuk suami kita. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, dan Imam Syafi'i merupakan buah didikan dari ibunya. Imam Syafi'i juga dididik oleh ibunya. Bapaknya Imam Asy-Syafi'i juga meninggal waktu dia masih kecil. Ibunya yang membawa Imam Asy-Syafi'i sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri madza sana'at du'a'u. Engkau merendahkan, meremehkan perkara doa, sedangkan engkau tidak tahu apa yang mampu doa lakukan. Doa itu merupakan silahul mukmin. Ya, senjatanya orang yang beriman. Berdoalah. Terutama bagi para istri, para ibu, berdoa yang terbaik. Terutama ibu-ibu yang anaknya mondok, doa dengan doa terbaik. Mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kita yang ada di pondok pesantren ini. Kita nggak bisa menjaga, ustadz nggak bisa menjaga, muslim nggak bisa menjaga, Allah yang maha menjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang cerita Nabi Yusuf, Allahu khairun hafizah. Allahu khairun hafizah. Allah itu sebaik-baik yang menjaga. Makanya ketika safar, apa yang kita sebutkan kepada keluarga yang kita tinggalkan? Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan barang titipan. Hanya Allah yang dapat menjaga kita. Jadi kalau seorang orang tua, ibu, terutama ibu khawatir anaknya gimana nanti, anaknya sehat atau enggak, aman enggak, berkelahi atau enggak, bisa belajar atau enggak, doa kepada Allah. Allah yang akan menjaga anak kita. Ya, jangan selalu kita bergantung dengan diri kita sendiri. Padahal kita setiap pagi dan sore mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Enggak boleh, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita
sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassallallahu wasallam wa baraka ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apa yang dilakukan kalau istri kita selingkuh? Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahwasanya kita ini adalah seorang lelaki sebagai pemimpin. Maka kita gunakan. Selingkuhnya dalam definisi apa? Sudah masuk timba ke dalam sumur atau bukan? Kalau sudah masuk timba ke dalam sumur, apabila sang istri hamil, anak itu tetap atas nama kita. Kata Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu disandarkan kepada yang punya kasur. Kalau kita tidak berkenan, maka silahkan pisah. Kalau istrinya menolak, tidak mau mengaku, silahkan tegakkan hukum li'an, saling laknat. Silahkan. Jadi kita harus sebagai suami tegas. Kalau dia nggak mau mengaku, kita ceraikan. Kita ceraikan. Ya, kalau kita tuduh dia berzina, dia selingkuh berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Kalau kita ada pemimpin yang dapat menegakkan hukumnya. Tapi kalau dia tidak mau, maka harus saling li'an, saling laknat. Suami yang menuduh harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sang istri yang menolak dituduh harus bersumpah dan siap untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita dapati istri kita selingkuh dalam artian pacaran, belum sampai timba masuk dalam sumur, kita berikan ya peringatan dengan tegas. Ya. Kalau dia nggak mau, ya kita ceraikan, kita talak. Ya, mudah saja bagi sang suami. Kalau dia butuh dengan kita, kita berikan pelayanan dengan dia. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan kita, kita katakan wanita lain banyak. Tidak usah kita nangis-nangis, minta-minta dengan dia. Ya. Tidak butuh kita. Kita ini laki-laki. Yang harusnya minta-minta itu dia. Nah, ketika dia berpaling dengan orang lain, ceraikan. Pisahi. Ya. Tapi kalau dia mau menerima nasihat, mau berubah, dan antum masih berkenan, ya silahkan. Ya. Tapi kalau sampai timba masuk dalam sumur, itu konsekuensinya berat. Ya. Kalau sampai dia hamil, anak yang lahir itu anak antum. Walaupun dari segi gen dan lain sebagainya milik orang lain, tetap disandarkan kepada antum. Kalau antum tidak berkenan, silahkan saling melaksanakan hukum li'an tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukum memakai parfum yang beralkohol? Wallahu a'lam bishawab. Ya, khilaf ulama antara apa hukum alkohol, apakah dia najis atau tidak. Yang mengatakan alkohol tidak najis, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang suami yang menjatuhkan talak karena intervensi dari keluarga suami, hanya karena istri mengajak suami untuk bertemu dengan orang tua istrinya? Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang suami yang menjatuhkan talak karena intervensi dari keluarga suami, hanya karena istri mengajak suami untuk bertemu dengan istrinya? Ya, kembali lagi, laki-laki itu adalah pemimpin. Ya, mau diintervensi apapun, kita yang punya kewenangan. Ya, mau diintervensi berapa kali pun kita tetap tegak. Kita yang katakan tahapan dalam membina istri itu ada 3. Yang pertama, diberikan nasihat. Kalau tidak mempan, dijauhi di tempat tidur. Kalau enggak mempan, dipukul. Baru kalau tidak mempan, cari utusan. Kirim utusan laki-laki, utusan dari perempuan, berjumpa. Bagaimana solusinya? Kalau enggak ketemu, baru pisah. Jadi enggak tiba-tiba talak, cerai, enggak. Ingat, talak itu merupakan prestasi terbaik setan. Maka jangan pernah kita berteman dengan setan. Bahkan gagalkan misi terbesar setan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan permasalahan yang ada di dalam rumah jangan pernah dibawa keluar. Ya, yang sudah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengantin baru, ya, permasalahan yang ada di dalam keluarga kita jangan dibawa keluar.
Biarlah orang tahu kita itu romantis, kita itu mesra, bak pengantin baru terus walaupun sudah 20 tahun menikah. Biarlah. Masalah kita sendiri, tidak usah ngadu. Istri nggak usah perlu ngelapor dengan orang tuanya, apalagi suami jangan ngadu-ngadu. Laki-laki ngadu, jangan ngagu. Selesaikan sendiri. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun perlu meminta bimbingan, minta kepada yang insya Allah adil. Minta yang insya Allah adil. Misalnya kita minta saran kepada istri kita nih bermasalah, kita minta saran dengan orang yang kita anggap adil dari keluarga istri. Jangan keluarga kita, kalau keluarga kita pasti memihak kita, itu nggak adil. Ya. Maka sang suami juga harus betul-betul menjadi pemimpin, jangan lemah. Saat izin bertanya, apakah boleh seorang istri memarahi suaminya karena suaminya bermain game? Ini suaminya nggak benar ini, ya main game. Santri aja kita marahin terus main game. Santri nih mainin terus. Padahal masa mereka masa main-main. Kita marahin, ini suami masih main game. Nauzubillah. Ini nggak ngaji, tapi ngaji saat suaminya nggak bertakwa kepada Allah kalau begitu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita main game? Apa manfaatnya? Andai pun dapat keuntungan bisa jadi judi. Hati-hati. Tinggalkan yang enggak bermanfaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim itu ada meninggalkan yang tidak bermanfaat. Namun permasalahannya, bolehkah istri memahari suami? Ya, bahasanya bukan memarahi. Karena biasanya suami itu egonya tinggi. Kalau istri sampai marah, suami lebih marah lagi. Maka gunakanlah kalimat-kalimat yang bukan dengan marah, tapi lebih ke harapan, tapi lebih ke pelayanan. Dengan itu mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang istri dari sahabat, istrinya Abu Thalha, Ummu Sulaim. Ketika anaknya Abu Thalha meninggal, ini kata Ummu Sulaim, kalau aku langsung kabarkan bahwasanya anaknya meninggal, pasti Abu Thalha marah, emosi, tidak bisa mengontrol diri. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dilayani dulu, kasih makan enak, dia juga berhias dengan cantik, dengan wangi gitu ya. Sampai akhirnya malam itu berhubungan suami istri, sudah puas, sudah selesai, baru Ummu Sulaim ngomong, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ada yang menitipkan barang, bolehkah dia mengambil barang tersebut? Ya jelas, silakan ambil. Mohonlah pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah telah mengambil anakmu. Nah, begitu juga istri. Melihat suami kita main game terus, ya mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Mungkin kita layani dia dengan baik. Bang, boleh minta waktu sebentar, disimpan dulu HP-nya. Kenapa dek? Saya ingin memijit abang. Nah, dipijit. Disuapi makannya, diberikan pelayanan. Habis itu, bang, kira-kira kalau kayak begini enak nggak bang ya? Enak, iya. Saya itu pengen begini, tapi abang sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngechat HP. Mau nggak bang? Kita sama-sama saling tolong menolong. Abang jangan mencet HP lagi. Biar aku saja yang mencet kaki abang. Gitu. Oh ya dek, insya Allah. Kan enak. Tapi kalau istrinya ngomong, oh main game terus. Nggak dengar apa ceramah Ustaz tadi malam. Ini nggak akan dia nurut. No, bagus kowe. Pergilah terus pengajian, biar kurang ajar dengan suami. Akhirnya salah pengajiannya. Maka sang istri pun harus menggunakan cara yang terbaik. Ingat, dia pemimpin kita. Walaupun pemimpin banyak yang tidak benar. Nasihati dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau suami mengajak istri berhubungan secara berlebihan? Pagi, siang, sore, malam. Syukran. Ya harus dipenuhi. Iya. Ini harus dipenuhi. Ini bisa jadi pertanyaannya hayalan dari santri. Ini hayalan dari santri. Tapi bisa jadi ada di dunia fakta. Ada di alam nyata. Kalau memang ada seperti itu layani. Kalau kita nggak sanggup, kita carikan teman untuk kita. Bang, aku nggak sanggup tiap hari. Sekali 5 kali. Bukan sholat ini bang. Jadi gimana? Carikan teman. Bantu suami kita untuk menegakkan agama ya. Gimana? Poligami. Kita yang carikan. Bang, aku carikan ya. Abang nikah lagi. Gitu. Karena aku nggak mampu. Gitu.
Ini jangan kita, oh abang ini 5 kali keterlaluan ini, gitu ya. Tapi nggak mau juga dicarikan temannya untuk berpoligami. Akhirnya apa? Jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun yang seperti ini jarang, ya. Kalau di surga mungkin, di dunia 1 istri saja repot antum. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan sepantasnya keuangan keluarga itu suami yang mengatur. Namun bagaimana jika sang suami tidak dapat mengatur hal tersebut dan jika dibiarkan dapat menghabiskan uang secara sia-sia? Jadi apakah boleh sang istri yang memegang keuangan? Tetap laki-laki. Kalau nggak bisa belajar, Pak. Kalau nggak bisa belajar. Di internet terlalu banyak cara mengatur keuangan. Belajar. Kita ini adalah kaum yang diperintahkan oleh Allah belajar. Nabi yang ummi, Nabi yang nggak bisa baca tulis, diperintahkan baca. Sadar nggak kita? Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Allah perintahkan baca. Apa kata Allah? Iqra. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa searching. Kenapa nggak mau belajar? Malas. Makanya tiap pagi dan sore kita memohon kepada Allah. A'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari malas. Tiap pagi kita memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari kita minta ilmu biar kita belajar. Jadi aku enggak pandai mengatur keuangan Ustaz, biarlah istri yang enggak. Kita tetap belajar. Walaupun tetap libatkan istri. Ya, kasih uang, mungkin cukup besar untuk istri, tapi sisihkan untuk kita. Karena kalau uang itu kita yang pegang, Pak, mudah. Kita mau belanja kita bisa, kita mau belikan istri hadiah kita bisa. Tapi kalau uangnya semua di istri, gimana kalau kita mau belikan hadiah? Dek, minta duit. Untuk apa, Bang? Tidak minta be. Ada pacak kalau tidak minta be. Nak beli hadiah. Mana surprise-nya lagi? Nggak ada. Tapi kalau uang kita, pulang ke rumah tiba-tiba kita bawa bunga. Mawar, anggrek, melati. Semuanya indah. Berikan kepada istri. Senang istri. Dari mana, Bang? Ya hadiah, surprise tadi gitu. Tiba-tiba antum bawakan coklat Dubai. Wah. Berikan tuh semuanya. Senang dia. Tapi kalau antum nggak punya uang, bisik-bisik dengan istri, "Dek, apa, Bang? Nak beli bensin, Bi." Beli bensin minta. Itu salah satu keburukannya kalau uang kita semua kasih istri. Kasih istri. Kita nggak bisa mengatur, kasih. Berapa? Gaji kita 3 juta, kasih 2.500.000 untuk istri. 500 kita yang pegang. Istri juga bilang, "Bang, jangan semuanya kasih aku. Abang harus pegang. Biar abang bisa mengatur keperluan abang sendiri tanpa minta-minta dengan aku, atur, Bang." Jadi istri juga harus paham. Jangan sampai kita menjadi dominan. Uang harus semua di aku. Kalau enggak kawin lagi nanti suamiku. Enggak, itu terlalu suuzon. Tidak akan berjalan romantis dan tidak akan berjalan harmonis kalau rumah tangga sudah ada suuzon di awal. Apalagi yang ngajarkan mertuanya, ibu dan bapaknya. "Dek, kalau kau menikah dengan dia, uang kau yang pegang. Semua atas nama kau." Kenapa? Karena laki-laki ini pacak kawin lagi. Kalau dia kawin lagi kau tidak dapat apa-apa. Kata siapa jamaah sekalian? Agama ini ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum waris yang mengaturnya, ada nafkah yang harus diterapkan. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan kita kita sinting jadinya. Telah mendoktrin keburukan kepada anak kita. Telah memberikan bisikan-bisikan kejahatan kepada anak kita. Jangan percaya dengan suamimu 100%. Jangan mau kalau disuruhnya berhenti kerja. Nanti kalau kamu berhenti kerja, kamu nggak punya power lagi di hadapan dia. Nggak ada begitu. Wanita masuk surga kalau wanita taat dengan suaminya. Ini kita orang tua ngajarkan kepada anak kita, jangan taat dengan suami. Gimana? Layani suami dengan baik, nak. Dengan itu engkau masuk surga. Sekarang surgamu ada pada dia, bukan pada bapak dan ibu lagi. Telah berpindah tanggung jawabnya. Layani dia dengan baik. Layani dia dalam masalah makannya, dalam masalah kasurnya. Buat dia bahagia dengan anaknya. Dengan itu engkau masuk surga. Bilang begitu. Ya, jangan kita menjadi orang tua yang malah memberikan masukan-masukan buruk kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum pacaran jarak jauh antara santri dan santriwati? Haram. Haram. Ya, enggak boleh.
nggak boleh. Kalau antum memang mau nikah, tadi Anda bilang nikah, nikah. Antum mau jarak jauh, ya kalau nikah halal. Kalau pacaran haram, nggak boleh. Nikah saja, ya nikah. Antum nikah sekarang, akad nikah sekarang. Satu di pondok di Pramumuli, satu pondoknya di Makassar sana. Silakan. Ya, tapi nikah. Ya, pas liburan antum ketemu, antum ke Makassar, boleh silahkan. Atau istri antum diantar oleh orang tuanya sampai ke sini. Ini anak punya kisah luar biasa. Ada seorang yang anak kenal punya 2 anak, dua-duanya perempuan. Anak pertamanya cerdas luar biasa. Ikut akselerasi berapa kali. Kalau nggak salah SD akselerasi, SMP akselerasi, SMA akselerasi. Ini perempuan, ya IQ-nya luar biasa. Akhirnya dia kuliah di ITB di Bandung. Ini ITB kan tahu sendiri ya, bergengsi luar biasa. Bapaknya mengantarkan dia di Bandung, dicari kos-kosan tinggal di sana. Ya, tiap pekan atau sebulan sekali bapak ibunya berkunjung ke Bandung mengecek sang anak ini gimana, benar atau enggak, pakaiannya dicek, segala macam dicek. Sampai akhirnya virus merah jambu tuh menimpa juga dia. Ya, senyum-senyum sendiri, diajak makan nanti-nanti, ya. Biasanya duduk bareng bapak dan ibunya, sekarang menyendiri. Itu tanda. Ya, perhatikan aja kalau ada orang sudah mesem-mesem, senyum-senyum sendiri, itu bahaya. Ya, ada kemungkinan kena virus merah jambu atau sudah gila. Ya. Akhirnya ditanya oleh bapaknya, sini nak, kita ngomong, ada apa? Dia nggak mau ngomong, akhirnya ibunya yang bilang. Akhirnya dia mengaku kenal dengan laki-laki, dia suka dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu suka dengan dia. Kata bapaknya, besok hubungi sang lelaki itu, temui saya. Datanglah anak itu, ditanya oleh bapaknya, namamu siapa? Ini. Semester berapa? Ini. Dari mana? Begini. Anak berapa? Ini. Kamu suka dengan anak saya? Iya Pak, suka. Gitu. Kalau memang kamu suka, nikahi dia. Kaget. Oh Pak, saya nggak sampai ke situ. Berarti kamu nggak suka dengan dia? Saya suka Pak, nikahi dia. Tapi nanti nggak bisa. Nanti itu dosa maksiat. Kalau memang kamu mau, nikahi dia. Ya saya harus ngomong dulu, ngomonglah dengan orang tuamu. Sekarang tidak usah kontak lagi anak saya. Anaknya juga, sekarang kamu pulang ke Bogor. Karena dia tinggalnya di Bogor. Kamu pulang, ikut bapak. Bapak tidak akan ditanya oleh Allah. Karena bapak tidak menyekolahkan kamu di ITB. Bapak nggak akan ditanya oleh Allah. Tapi bapak akan ditanya oleh Allah, kenapa saya biarkan anak gadis saya pacaran dengan dia. Pulang kau. Pulang, diajak pulang. Nangis dia semalam, sehari. Dikasih tahu, kamu boleh kuliah, tapi dengan syarat kamu nikah dengan dia. Mikir dia, bingung dia, ditelepon lagi si laki-laki itu. Tapi gimana masalah nafkah? Gampang katanya. Bapakmu sebulan ngasih berapa? Sekian. Saya ngasih anak saya sekian. Saya tidak mewajibkan kamu untuk menafkahi anak saya. Maka saya akan nafkahi anak saya sampai lulus kuliah, bapakmu nafkahi kamu sampai lulus kuliah. Jadi nikah. Nikah, kuliah sampai tamat ITB. Orang wisuda ngajak bawa bunga ya sebagai ucapan wisuda, dia wisuda bawa anak. Ya, wisuda bawa anak. Apa yang terjadi? Ternyata keluarganya diberkahi. Sekarang laki-laki itu, anak mantunya tersebut dapat melanjutkan kuliahnya di Saudi. Selesai S2, ngajak istrinya, ngajak anaknya, semuanya tinggal di Saudi. Sekarang lanjut S3. Dan itu tekad yang bulat dari sang bapak, nular ke anaknya yang nomor 2. Nomor 2 juga perempuan. Akhirnya anaknya nomor 2 dinikahi oleh mahasiswa UIM Madinah. 2 anaknya dua-duanya di Saudi. Kalau liburan, mereka liburannya ke Saudi. Ini kita sebagai orang tua harus yakin. Kalau kita melihat gelagat yang nggak benar dari anak kita, luruskan. Kalau dia penyakitnya dengan lawan jenis, nikahkan. Kalau kita nggak mampu, berikan pendidikan, berikan pengawasan yang lebih. Itu dengan lawan jenis, apalagi dengan sesama jenis, apalagi. Ya, maka harus berikan perhatian.
Jika seorang istri puasa sunnah dan dia sudah diizinkan oleh suaminya, kemudian sang suami ingin berhubungan, apakah sang istri menolak ajakannya atau membatalkan puasanya? Kalau puasa sunnah berarti dibatalkan. Kalau puasa sunnah berarti dibatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ana ada wanita yang ana suka, tapi dulu dia suka pacaran. Apa boleh kita menikinya Ustadz? Ya boleh. Tapi carilah yang baik. Kalau dia suka pacaran, bisa jadi antum nanti dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan nggak enak. Oh mantanku dulu begini-begini, nggak enak. Ya, maka carilah yang tidak pernah pacaran. Ya, tapi boleh. Ya. Ustadz Idin bertanya, kalau istri tidak mau menunaikan hak suami, tapi suami minta cerai, boleh atau nggak boleh? Ya, tapi dengan tahapan. Yang pertama dinasehati, yang kedua dipisahkan ranjangnya, yang ketiga dipukul. Kalau enggak mau juga ya utusan dari laki-laki dan perempuan mencarikan solusi. Kalau enggak bisa baru bercerai. Taib, ini waktunya udah jauh lewat ya. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.